warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa radhiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maqtum bil Abbas Ahmad Muhammad Sijani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba' faqala al-musannif rahimallahu ta'ala thumma 'alam anna haqiqatad dunya jami'ul makhluqat qabdad daril akhirah. Nah, ketahuilah bahwa hakikat dunia itu semua makhluk sebelum akhirat. Namanya dunia semua. Berarti semua makhluk ciptaan Allah SWT sebelum datangnya hari akhirat itu namanya dunia. Langit ya dunia, bumi ya dunia, manusia dunia, jin, pokoknya semua makhluk yang ada di alam semesta ini sebelum yang namanya akhirat namanya dunia. Termasuk wanita itu juga bagian dunia. Ya. Wa tutlaqu ala ma yatamatta'u bihi min zahabin wa fiddatin wa imra'atin wa malbusin wa nahwi dzalik. Wa hadha huwal murad huna. Tetapi diucapkan dunia itu diucapkan kalau disebutkan dunia tapi yang diucapkan yang dimaksud adalah ma yatamatta' sesuatu yang dibuat bersenang-senang. Ma yatamatta' bihi. Sesuatu yang yatamatta' bihi yang dijadikan untuk bersenang-senang min zahabin dari emas wa fiddatin perak wa mamratin perempuan wa malbusin pakaian dan lain-lain, pokoknya yang dipakai untuk bersenang-senang itulah yang dimaksud dengan dunia di sini ya. Dunia, sehingga Allah senantiasa mengingatkan kita tentang dunia, antaranya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, kehidupan dunia itu hanyalah tipu daya yang menipu kesenangan yang menipu daya. Wa hadha huwal murad huna, dan inilah yang dimaksud di sini yang diucapkan Nabi ini. Orang yang berhijrah karena dunia yang ingin ia raih. Dunia itu ya itu emas, perak, pakaian yang mewah, pokoknya yang menyenangkan orang-orang. Itu namanya dunia. Dan termasuk perempuan itu juga termasuk bagian dunia. Tetapi kenapa kok dipisah oleh Nabi? Dunia disebutkan lagi perempuan. Karena ada sebagian juga ulama mengatakan di antara tujuan orang yang berhijrah tadi dia untuk meraih dunia dan juga sekaligus dapat perempuan. Ada yang mengatakan perempuan yang mau dikejar itu adalah seorang yang kaya juga. Ingin dapat hartanya juga dapat perempuannya. Wa nassa sallallahu alaihi wasallam alal mar'ati, dan Rasulullah SAW menetapkan atas perempuan ma'adukuliha fi musammad dunya, padahal perempuan masuk dalam perkara yang disebut dengan dunia juga, tetapi dipisah oleh Nabi. Nah, kenapa kok Nabi menyebutkan perempuan lagi? Padahal perempuan ini masuk bagian dari dunia juga. Bahkan dalam sebuah hadis kan ada Nabi bersabda, ad-dunya mata'. Dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia itu ya wanita salihah tadi. Berarti kan masuk dalam dunia juga. Wanita ya masuk dalam dunia. Tapi kenapa kok Nabi sebutkan lagi perempuan? Idanan wa i'laman bi syiddati fitnatiha. Ini untuk memberitahukan, mengumumkan dahsyatnya fitnah perempuan itu. Ya. Fitnah dunia yang paling dahsyat itu perempuan. Makanya setelah Rasulullah sebutkan dunia, disebutkan lagi wanita. Ini menunjukkan kedahsyatan fitnah wanita itu. Nah, jadi Rasulullah ingin beritahukan, mengumumkan bahwasanya perempuan itu ya, kesenangan dunia yang paling dahsyat fitnahnya. Wali anna sababa hadal hadis dan juga karena sebab hadis ini anna rajulan arada ayyatazawwaja bimra'atin, bahwa ada seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita.
yuqalu laha Ummu Qais, yang dikatakan wanita itu bernama Ummu Qais, nama wanita itu. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajirah fahajara li ajliha. Lalu si wanita yang bernama Ummu Qais itu menolak untuk dinikahi sampai si pria yang mau menikahi tadi, mau melamar tadi, ikut berhijrah bersamanya, bersama Rasulullah. Maka hijrahlah si lelaki tadi, bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena ingin bisa menikahi tua wanita. Fahajara li ajliha. Ini diantara sebab nuzulnya hadis ini. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan yuhtamalu annahu hajara limariha ma'anikahiha wa jama'ahu malidzalika. Ada kemungkinan, sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan bahwa orang tadi, si pria tadi berhijrah untuk meraih harta si wanita tersebut, harta si Ummu Qais, ya, bersama menikahinya juga. Jadi mau diambil dua-duanya ini. Nah, dapat wanitanya, dapat juga hartanya, ya. Jamaah, sehingga dia bisa mengumpulkan keduanya karena hijrah tersebut. Nah, karena ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya si Ummu Qais itu juga wanita yang kaya. Nah, sehingga dia dikejar oleh si pria tadi supaya bisa dapat hartanya, dapat juga wanitanya, dua-duanya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Walam yukarrir dzikrahuma, dan Rasulullah tidak menyebutkan kedua tadi, dunia dan wanita. Kan pertama tadi pamangkanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tidak disebutkan lagi oleh Nabi fa hijratuhu ila dunya wa ila mar'ah, tidak disebutkan itu, tapi ila ma hajara ilai. Pakai ma saja, pakai syarat ma. Berbeda tadi kan pertama pamangkanat hijratuhu li lillahi wa rasulihi, ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi, disebutkan, diulang lagi. Tapi untuk yang kedua ini, untuk dunia dan perempuan tidak diulang. Nabi memakai kalimat ma hajara ilai, fa hijratu ila ma hajara. Kenapa seperti itu? Apa rahasianya? Nabi tidak mengulang dzikrahuma, penyebutan keduanya ini yang dimaksud adalah dunia dan wanita, kama karara dzikrallah wa rasulih, sebagaimana Nabi mengulang penyebutan nama Allah dan Rasulnya pada yang pertama tadi, ya. Hatsan alal i'rad anid dunya wan nisa, ada sebagai anjuran untuk berpaling dari dunia dan berpaling dari wanita, ya. Untuk berpaling dari dunia dan paling dari wanita, karena ini fitnah ini. Wa adamil ihtifal bi sya'nihima, dan tidak merayakan keduanya, tidak ihtifal, tidak merayakan atau bersenang-senang dengan urusan keduanya ini, dunia dan wanita tersebut. Wa tanbihan, dan untuk mengingatkan ala annal udula an dzikrihima ablaghu fi zajar an qasdihima lidanaatihima. Dan juga Nabi untuk mengingatkan bahwa berpaling dari menyebutkan keduanya tadi dalam jawaban syarat itu, tidak disebutkan keduanya, dunia dan wanita, abla, lebih fasih, abla, lebih fizajar, ya. Lebih fasih dalam menolak, melarang, dalam mengingatkan untuk menuju keduanya, untuk menuju. Ini lebih fasih, lebih menolak, melarang untuk menuju dunia dan wanita, lidana, karena kehinaan keduanya, dunia dan wanita itu, kehinaan keduanya. Ai khissatihima, khissa mana hina, ya. Hinanya dunia dan wanita, ya. Nah, ini akan dibahas nih tentang dunia dan wanita tersebut nanti dihadap. Qala syair, seorang penyair mengatakan, a'afu dunya tusamma min danaatiha dunya wa illa fa min makruhiha ad-dani. A'afu, aku benci, ini kata seorang penyair, aku benci kepada dunia. A'afu mana akrahu, ya. Bawahnya itu ada syarahnya, akrahu. Aku benci kepada dunia, tusamma, yang dia diberi nama dunia min danai, karena hinanya. Dunia kan artinya rendah, hina, ya.
Maka dikasih nama dunia oleh Allah karena memang hina dia. Min dana itu. Wa illa jika tidak, famin makruhiha ad-dani. Famin makruhiha karena jika tidak karena kerendahan dunia, maka karena famin makruhiha ad-dunya ad-dani. Maka karena hal yang tidak menyenangkan yang dalam waktu dekat yang ada pada dunia, ad-dani al-qarib. Hal yang tidak akan menyenangkan akan diraih oleh orang yang mengejar dunia tersebut, akan dapat perkara yang tidak akan menyenangkan dia. Nah, itu karena makanya disebutlah dunia, ya. Karena dia hina ataupun mana dekat. Artinya orang yang mengejarnya, maka dalam waktu dekat dia akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Kalau dia ngejarnya terus. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dunia jifah. Dunia itu seperti bangkai. Wa qala ghairuhu, dan penyair lain mengatakan lid dunya ad-daniyah khabuthat fi'lan wa niyyah aishuha bad'uhu hammun wa fi uqbahul maniyah. Lihat, mana kalimat tukrah ini ya. Ya. Berhentilah. Jadi kalimat yang tidak menyenangkan. Itu kalimat yang jadi ya, ada sebagainya, pokoknya kalimat yang menjengkelkan. Makanya Allah dalam firman-Nya melarang anak mengatakan kepada orang tuanya. Fala taqul lahumma itu kata-kata pendek tapi tidak menyenangkan didengar oleh orang. Cukuplah. Lid dunia, untuk dunia yang hina, khabusat, yang jelek, fi'lan wa niyah. Apa yang jelek? Perbuatan dan niatnya. Perbuatan wa niyah, dan niat untuk meraih dunia itu sebuah kejelekan. Perbuatan untuk mengejar dunia itu sebuah kejelekan. Niatnya saja, ya. Niat untuk mengejar dunia ada sebuah kejelekan, sebagaimana disampaikan Nabi itu, pamangkan hijratuhu, ya. Kan berniat itu, niat hijrahnya untuk dunia, itu sebuah kejelekan. Aisyuha, kehidupan dunia, bad'uhu ham, awalnya ada sebuah kesumpekan. Bad'uhu, permulaan dunia itu ada sebuah kesumpekan, isinya kesumpekan toh, masalah ini, masalah itu, ini dan sebagainya, itu kehidupan dunia. Wa fi uqba, dan pada akhirnya al-maniyah, ada kematian. Akhirnya mati, sudah sumpek berbagai macam masalah, mati dia. Bahkan tidak sedikit orang yang mati karena menghadapi banyak masalah. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mati karena memang menghadapi banyaknya kesumpekan, masalah tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Karena tidak adanya iman di dalam hatinya, karena dunia tadi. Waqala al-Farazdak, seorang penyair terkenal yang bernama Farazdak mengatakan, la tu'jibannaka dunya anta tarikuha kam nalaha min unasin summa qad zahabu. Jangan kamu kagum. Jangan membuat kamu kagum dengan dunia yang kamu akan meninggalkannya. Dunia sebentar ini kamu akan meninggalkannya. Ya cukup sudah bagi bukti orang tua kita, saudara kita, bahkan sebagian orang-orang yang kita kenal, tetangga kita yang banyak meninggalkan dunia ini. Tadinya ada, sekarang sudah meninggal dunia. Itu sudah cukup bagi dijadikan pelajaran. Jadi jangan kamu kagum dengan dunia yang akan kau tinggalkan. Tidak perlu kagum dengan orang yang punya mobil mewah, punya rumah besar, gedung, istana. Tidak perlu kagum, karena akan ditinggalkan semua itu. Tidak ada orang mati bawa mobil atau bawa istana masukkan ke dalam kubur. Tidak. Semua mati ya dibungkus dengan kain putih semuanya, ya. Nah, akan ditinggalkan. Makanya kata penyair Farazdak, jangan kamu kagum. Karena berapa banyak orang yang telah meraih dunia, meraih ke triliunan uang, triliunan uang, rumah mewah, mobil mewah, dapat semua, Tapi, berapa banyak orang yang meraihnya min unasin, dari manusia, kemudian mereka sudah pergi, sekarang mana mereka? Sudah hilang. Fir'aun yang kekayaannya luar biasa, Namrud sudah tinggal nama atau Qarun, kan sudah tinggal
harta karun, dengan terbenam dalam tanah semua, ya. Sudah ada lagi sudah. Sudah pergi semua mereka, meninggalkan dunia. Hanya sesaat saja yang mereka menikmati sesaat, ya. Nah, dan mereka akan merasakan mudaratnya selama-lamanya kalau memang tidak ada iman kepada Allah. Wakala bahkan sebagian mereka, penyair juga mengatakan, ara talibat dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ama kabanin bana bunyanahu faqamahu falamma sawa ma qad banahu tahaddama. Ini kata seorang penyair yang lain, aku melihat talibat dunia, orang yang mencari dunia, orang yang mengejar dunia walaupun umurnya panjang, wa in tala umruhu, walaupun umurnya panjang, wa nala minad dunya sururan wa an'ama, dan dia meraih dari dunia kebahagiaan dan berbagai macam nikmat, an'ama, dan meraih berbagai macam nikmat, uang banyak, mobil mewah, rumah gedung, villa di mana-mana semuanya, kabanin, seperti aku melihat katanya seperti orang yang membangun, bana bunyanahu, ia bangun bangunannya, gedungnya. Faqamau, lalu dia tegakkan itu bangunan, dia tegakkan itu gedung. Setelah bangun itu tegak, sempurna, istawa, tatkala sudah sempurna bangunannya, apa yang telah maqad bana, apa yang telah dia bangun setelah sempurna, tahaddama, hancur. Hancur. Imma bangunnya yang hancur ataupun dia yang hancur, mati. Nah, ditinggal bangun yang sudah dia bangun miliaran, triliunan, hanya ditinggal. Nah, dianya pergi ke alam barzah, hanya bawa kain putih saja. Ataupun sebelum dia mati, dia akan melihat kehancurannya. Nah, itu berapa banyak orang sudah mengalami hal itu semua. Nah, ini jadi begitulah keadaan orang yang mencari dunia, walaupun umurnya panjang, maka akan datang menimpanya sebuah kehancuran. Waqala akhar, dan ada penyair lain mengatakan, inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Fatan, fatana jamaknya fatin. Sesungguhnya Allah memiliki ibadan, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka mentalak dunia, mereka menceraikan dunia, ditalak 3 dunia. Wa khaful fitana, dan mereka khawatir dengan fitnah, tidak mau mengejar dunia, tidak mau kawin sama dunia karena khawatir fitnah ini. Ini hamba-hamba yang cerdas ini. Nazaru fiha falamma arafu annaha laysat lihayyin watana. Mereka menelitinya. Nazaru fiha, mereka melihat itu dunia, mereka lihat, mereka teliti. Tatkala mereka tahu, falamma arafu, tatkala mereka tahu annaha, bahwasanya dunia laysat lihayyin watana, bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup. Nah, dihayyan, tatkala mereka tahu bahasanya dunia ini bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup, karena dunia akan musnah dan dia juga akan mati. Ja'aluha lujjatan wa takhadu salihal a'mal fiha sufuna. Tatkala dia tahu bahasanya dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat tinggal yang abadi untuk selama-lamanya, maka mereka jadikan, ini orang yang cerdas tadi, hamba-hamba Allah yang cerdas, mereka jadikan dunia sebagai ibarat lautan. Jadi dijadikan dunia sebagai ibarat lautan, dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahunya. Nah, jadi mereka karena sudah tahu bahwasanya dunia ini bukan sementara, hanya tempat perjalanan saja, persinggahan yang nanti akan menuju ke tempat yang abadi yang selama-lamanya. Jadi mereka jadikan dunia seperti lautan. Nah, bagaimana supaya bisa selamat? Ya dengan amal soleh. Jadi kan kapalnya adalah amal soleh. Nah, itu yang kata penyair ini. Yang namanya lautan, kalau tidak pakai perahu akan tenggelam. Nah, jadi kalau kita tidak punya amal soleh, dalam dunia ini tenggelam kita. Tenggelam dalam lautan